Konten ini berisi spoiler. Pemuda ini bernama Gaurav Chandna, kita panggil saja Gaurav. Dia adalah pemilik sekaligus penjaga sebuah warnet di daerahnya. Sejak kecil, si Chandna ini tergila-gila pada seorang aktor populer di negaranya, si Raja Bollywood, Aryan Khanna. Ore itu adalah hari spesial untuknya karena dia akan mengikuti sebuah lomba multitalenta tahunan yang diadakan di desa setempat. Si Gaurav ini ternyata sudah menjuarai lomba itu 2 tahun berturut-turut. Warnetnya pun pada hari itu akan tutup lebih cepat dari biasanya dan sudah ia buat pengumuman dari beberapa minggu sebelumnya. Dia pun mengusir para pemuda yang masih asik bermain game online di tempat itu. Wanita ini bernama Neha, gadis yang dipuja-puja Gaurav namun tak pernah ia ungkapkan. Masuk dan meminta waktu 5 menit untuk mengirim sebuah email penting. Saat Neha selesai, masuklah juga 3 orang pemuda yang ingin berwarnet pria. Gaurav menolaknya dan memperlihatkan pengumuman yang sudah ia buat. Namun mereka ngeyel dan terjadilah kecekcokan dan keributan di warnet itu. Malam pertunjukan tiba. Bersama dukungan dari kedua orang tua, si Gaurav melangkah maju memasuki pentas pertunjukan. Gaurav memenangkan lomba itu untuk ketiga kalinya berturut-turut. Piala yang ia dapatkan akan dia persembahkan untuk sang idola Aryan Khanna. Ia pun berencana pergi menemui si idola di daerah Mumbai dan akan menyerahkan langsung piala itu kepadanya. पॉकेट में रख दिए मैंने और ये अंडरवेयर सब अंदर रख रहा हूँ मैं जिंदाबाद करो पापा बाय मम्मी। Gaurav berangkat menggunakan kereta api dan masuk tanpa tiket sebagai penumpang gelap. Padahal ia punya cukup uang hadiah dari lomba itu untuk membeli tiket. Hal itu dilakukannya karena mengikuti jejak karir si idola dulu. Setibanya di Mumbai, dia pun memesan kamar apartemen tempat si Aryan Khanna dulu tinggal. Adegan berganti di sebuah keramaian di kota itu. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Aryan. Para penggemar selalu ramai tiap tahunnya di depan kediamannya si Raja Bollywood. Setiap tahun si Aryan pula akan menyapa penggemarnya di sana. Tentu saja si Gaurav tak mau melewatkan momen itu dan berusaha menyelinap masuk mengikuti para media yang datang untuk mewawancarai si idola. Tak berhasil menemui si idola, Gaurav pun makan malam di sebuah warteg di sekitar. Terlihat sebuah infotainment mengabarkan perseteruan yang terjadi antara si idola dan pendatang baru di dunia hiburan Bollywood. Si newbie ini mendapat sebuah tamparan dari Aryan dan akan melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Gaurav yang ngefans banget tak mau karir idolanya hancur mencari keberadaan si pendatang baru itu. Dia berhasil menemukannya di sebuah tempat syuting dan mengancamnya di sana. Media dihebohkan oleh sebuah video permintaan maaf dari si newbie. Aryan yang menonton berita itu pun jadi terheran-heran dengan sikap si pendatang baru itu. Sebuah email masuk dan di dalamnya ada sebuah video yang dikirimkan langsung ke manajemennya si artis. Si Gaurav yang lumayan pengetahuannya dalam dunia perhackeran mengirimkan video itu memberitahu si artis dengan harapan Aryan bisa menemui si Gaurav. Si artis pun menyetujui bertemu dengan Gaurav dan ia memberitahukan tempat tinggalnya.
Gaurav yang bersiap menyambut kedatangan sang idola mendengar sebuah ketukan di pintu. Sambil kegirangan, ia pun membuka pintu itu dan tiba-tiba बोले चल एक फोन करवा दीजिए आर्यन खन्ना को प्लीज सर प्लीज कहाँ ले जा रहे हो भैया Aryan datang ke kantor polisi itu menemui Gaurav yang babak belur dihajar oleh petugas tempat. Saat bertatap muka langsung, Aryan menjelaskan pada Gaurav bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah dan merupakan sebuah kejahatan. Ia pun mengasihani orang tuanya si Gaurav jika mereka tahu perbuatan anaknya. Namun si Gaurav bilang tak peduli dengan siapa dan apapun yang terjadi asalkan sang idola tetap di jalannya. Mendengar jawaban itu, Aryan pun menyadari bahwa ternyata penggemarnya ini ternyata punya jiwa psikopat. Dan ia pun mengatakan bahwa dialah yang menyuruh polisi menangkapnya dan sekaligus menolak permohonannya untuk foto bareng dengan idola. Sejak peristiwa itu, Gaurav yang pulang kampung menjadi seorang yang pendiam. Ia pun menjual warnetnya dan menyingkirkan semua foto idola di kamarnya. Setahun kemudian di negeri nan jauh di sana, tepatnya di sebuah kota yang bernama London, si Raja Bollywood punya jadwal konser di sana, sekaligus akan menjadi bintang tamu di acara ulang tahun anak dari si promotor konsernya itu. Terlihat seorang pria sedang jogging lari-lari keliling kota dan masuk ke sebuah museum yang dimana di dalam museum itu banyak patung-patung para selebritis dunia. Thank you. Everyone is sweet. Thank you. Oh, one minute. This be better. Yeah. Feels bad and looks bad. Yeah. It's fake. Yeah. Mr. Karma, this isn't right. You can't do this to our property. गोरा मेरे face को. Let's go. Guys. Si idola yang sedang latihan dikejutkan oleh kedatangan petugas kepolisian dan langsung menahan superstar itu. Di kantor polisi, ia melihat video CCTV yang tak hilang seperti di negeri Konoha. Sang superstar mengatakan bahwa itu bukan dirinya dan mengatakan juga bahwa saat kejadian ia sedang berada di apartemen pribadinya. Kurangnya bukti pendukung, si kepala polisi menegaskan bahwa ia harus ditahan atas kejadian itu. Akan tetapi berkat bantuan diplomat, si mega bintang dibebaskan dari tuntutan itu. Hi, thank you for being Very pleased to meet you, sir, and I'm really sorry you had to. Beberapa hari kemudian, Aryan menuju acara ulang tahun anaknya si promotor. Saat dalam perjalanan, Gaurav menelpon idolanya dan meminta padanya agar membuat pengumuman permintaan maaf kepada Gaurav atas semua perlakuan yang pernah ia lakukan padanya. Si idola malah tak ingin meminta maaf dan justru mengatakan kepada Gaurav bahwa ia mencoba menyadarkan si penggemar. Gaurav mengancam Aryan jika ia tak ingin meminta maaf maka dalam 48 jam ia akan menghancurkan karir sang superstar. Menggunakan jet pribadi, si Aryan tiba juga di rumah si promotor. Si promotor menanyakan tentang perbuatan yang ia lakukan di London dan menjelaskan bahwa itu bukan perbuatannya. Namun Aryan mendapatkan peringatan dari promotor itu. Sebelum pentas, Aryan meminta semua krunya untuk mengawasi semua CCTV dan orang-orang yang mencurigakan di area itu.
Sir, you have 15 seconds. Saat sesi ganti kostum, si Aryan membacakan sebuah narasi dan ia melihat sebuah tulisan. Aryan pun menyadari bahwa Gaurav menyamar sebagai salah satu kru dan meminta timnya untuk memeriksa semua data kru. Akhirnya ditemukan si Gaurav menggunakan identitas palsu. Aryan pun menyuruh asistennya memeriksa semua CCTV, namun keberadaan Gaurav tak ditemukan. Dan hanya satu tempat yang tidak ada CCTV adalah ruang make up artist. Mengetahui hal itu, Aryan pun berlari ke ruang make up. Di sana ia hanya menemukan sebuah pesan dari Gaurav yang bertuliskan, Gaurav menciptakan Aryan. Penampilan selesai dan sang artis pun mencoba beramah tamah dengan para tamu dan mengajak si anak promotor untuk berdansa. Namun hal aneh terjadi, si Aryan mengambil kesempatan untuk grepe-grepe si anak promotor yang membuat gadis itu menjadi risih. Si asisten melihat dua orang Aryan di tempat berbeda di CCTV. Ternyata yang sedang berdansa adalah si Aryan KW, dan yang Ori mengetahui hal itu bergegas menuju lantai dansa. Namun terlambat, si KW sudah menghilang dari tempat itu. Si gadis pun melaporkan perbuatannya itu pada bokapnya. That girl is like my daughter, damn it! I suggest you leave. Setelah diusir dari tempat itu, terlihat banyak media yang menunggu di luar gerbang. Dan tiba-tiba Gaurav berhasil melarikan diri dan konsernya Aryan di London diboikot oleh promotor dan para sponsor pun menarik dukungannya. कोई नहीं आया, कोई भी नहीं. The story. Skandal pelecehan itu menjadi besar dan media memblow up kasus itu. Aryan pun mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa perbuatan itu bukan dialah pelakunya dan memberikan semua bukti pada media bahwa pelakunya akan tertangkap cepat atau lambat, dan ia pun pulang menuju India. Gaurav yang sampai terlebih dahulu di India datang ke rumahnya Aryan. Melalui pintu belakang, ia berhasil mengelabui security dan istrinya yang melihat lewat kamera pengawas. Tanpa curiga, si istri memeluk Gaurav yang menyamar, namun setelah melihat wajahnya, ia menyadari bahwa lelaki itu bukan suaminya. Si istri pun berpura-pura untuk menghidupkan air hangat kamar mandinya dan ia mengambil sebuah pistol di dalam laci. Gaurav mengambil alih pistol itu dan menghancurkan semua piagam prestasi dari idolanya dan menaruh piala yang ingin ia berikan dulu. उसका दिल तोड़ना भी खिलाई नहीं है. Aryan pun pulang dan menemukan istrinya di ruangan itu dan mendapati kamar yang berantakan, dan dia memutuskan akan membalas dengan caranya sendiri. Pembalasan si Aryan pun ia mulai dengan mengunjungi orang tuanya Gaurav yang langsung menyuruh anaknya untuk pulang. Hal itu tak membuat si Gaurav gentar sedikit pun, justru ia menyuruh si superstar meminta maaf di acara kontes di desanya malam nanti. Aryan pun datang bersama orang tuanya Gaurav. Neha melihat mereka dan mencoba mendekati. Setelah mengoceh beberapa saat, si Neha kaget ternyata bukan Gaurav yang datang. नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी. क्या खड़ा? सांप सूंघ गया क्या ऐसे? वो मिस्टर सुपर सितारा मेकअप कॉस्ट्यूम
Pentas pun mulai dan si Aryan keluar mengaku menjadi Gaurav Chatna yang telah berhasil menghancurkan karir si Aryan. Ia pun bilang bahwa ia telah berhasil masuk ke dalam rumahnya dan menghancurkan semua piala di ruangannya. Gaurav asli yang menonton dari kejauhan semakin marah dengan perbuatan Aryan karena bukan pengakuan yang seperti yang ia inginkan yang keluar dari mulutnya si idola, dan tiba-tiba बहुत बढ़िया तमाशा। Come on, get up. Aryan memenangkan pertarungan itu dan mencoba menyadarkan kembali si Gaurav dan menyuruhnya untuk hidup menjadi diri sendiri. Namun si Gaurav ini tak kunjung sadar-sadar juga dan akhirnya मेरी लाइफ बर्बाद करके कहते हो तुम्हें सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे। सॉरी नहीं Baiklah, Brada Sista Tercinta, itu dia sebuah film yang berasal dari negerinya si Hrithik Roshan yang berjudul Fan. Dirilis tahun 2016, film ini mendapatkan rating IMDb atau pemirsa umum yang bertahan sampai saat ini dengan nilai 6,9. Sedangkan untuk para kritikus film di situs Rotten Tomatoes, film ini mampu meraih persentase 80% yang berarti film ini termasuk bagus dari kedua situs tersebut. Untuk Brada Sista yang ingin cek langsung ratingnya di kedua situs tersebut, silahkan klik link di deskripsi. Pesan moral yang kita dapat ambil dari film tersebut adalah maafkan semua orang yang telah menyinggungmu, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kadang memaafkan memang sulit, tapi sudahlah, itu demi kebaikan kita sendiri. Sama seperti saya yang sudah memaafkan si penyebab pandemi yang bernama Corona dan mengakibatkan ekonomi keluarga jadi galau, bahkan sampai-sampai ngebon sana sini demi keselamatan umat manusia. Ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan meski terkatung-katung dan mencari harapan hidup sebagai seorang YouTuber. Dan sudahlah, kebanyakan narasi gue. Oke, sampai di sini dulu konten ini saya buat. Jangan lupa subscribe, follow, like, share, dan lain-lainnya supaya channel ini bisa dapat bertahan di kerasnya gempuran ekonomi saat ini. Terima kasih sudah menonton. Di sini saya John Lee, si ayah 3 anak mewakili seluruh direksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di konten menarik berikutnya. Kamsahamnida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.